Salam jumpa Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Pualam Kasih Bapa. Saya sungguh bersyukur dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu ayat di dalam Alkitab, yaitu dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Ya, mari kita membaca bersama-sama Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, kita baca. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah kita mendengar kalimat memento mori? Kalimat ini sebenarnya kalau diterjemahkan artinya sedikit menyeramkan, tetapi sebenarnya kalimat ini juga punya makna yang cukup dalam dan sangat bijak untuk menjadi pegangan hidup. Asal-usul dari kalimat ini juga datang dari tradisi yang tua dan luhur sebenarnya. Konon dalam masa Romawi kuno, apabila seorang jenderal atau pemimpin perang pasukan Romawi memenangkan perang, maka pemimpin perang itu atau jenderal itu akan diarak dengan kereta kuda mengelilingi kota selama hampir sehari penuh. Maka dalam arak-arakan penuh kegembiraan itu, seluruh mata akan tertuju pada jenderal atau pemimpin perang yang diarak itu. Tentu saja ya, kalau ada sebuah pencapaian besar, itu akan mengundang perhatian dan rasa kagum dari banyak orang. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang menarik dari kebiasaan arak-arakan Romawi ini. Ternyata di setiap kereta kuda itu, di setiap kereta kuda yang dinaiki oleh pemimpin perang atau jenderal yang baru saja memenangkan perang, pasti ada seorang budak yang duduk persis di bagian belakang kereta itu. Jadi dia persis berada bersama-sama dengan pemimpin perang itu. Pertanyaannya mungkin sederhana bagi kita. Ngapain budak itu ada di situ? Ngapain ada seorang budak yang duduk persis di bagian belakang kereta dan ikut peristiwa arak-arakan? Ini kan acara meriah. Rasanya tidak elok, tidak pantas begitu dia ada di sana. Ternyata Kekaisaran Romawi punya alasan yang unik. Seorang budak yang ada di dalam arak-arakan itu punya tugas, yaitu membisikkan sebuah kalimat kepada jenderal itu secara berulang-ulang. Dan kalimat itu adalah memento mori. Artinya, ingatlah akan kematianmu. Kalimat ini mengingatkan mereka, para jenderal atau pemimpin perang yang memperoleh kejayaannya, bahwa ternyata kejayaan dan kemuliaan yang mereka dapatkan itu sifatnya sementara. Itu semua akan sirna, karena pada akhirnya mereka akan mengalami kematian. Seperti semua orang di dunia ini. Nah, jika kita mengingat kembali kisah tadi, asal-usul dari memento mori ini, sebenarnya kalimat itu bukan bertujuan untuk menakut-nakuti orang bahwa kita akan mati dan seterusnya. Tidak seperti itu. Justru sebenarnya kalimat ini mau mengingatkan kita, mau menginspirasi kita untuk menghidupi, menjalani kehidupan yang fana ini, yang sementara ini, dengan sepenuh hati. Kita diajak untuk melakukan setiap bagian kita dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan setiap kesempatan dalam hidup dengan sungguh-sungguh, dan menyambut setiap hal yang kita terima dengan penuh syukur. Ibu Bapak yang terkasih, dalam bacaan kita, pemazmur pun mengungkapkan hal yang sejalan dengan kalimat memento mori tadi. Ungkapan pemazmur bisa jadi ajakan bagi kita juga untuk dengan hikmat, dengan bijak menjalani kehidupan kita. Kita diajak untuk memperhatikan perkataan, pikiran kita, dan laku hidup kita, sebab hari-hari kita ini sangat singkat. Sebagai tambahan Ibu Bapak, di dalam kitab Pengkhotbah juga ada ungkapan seperti ini. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta.
Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Itu ada di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2. Ternyata kitab Pengkhotbah pun menyatakan kepada kita bahwa mengingat kesudahan hidup sebenarnya bukan menakut-nakuti, tetapi justru itu adalah bagian dari hikmat, bagian dari kebijaksanaan. Mengingat kematian menolong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Misalkan, jika kita tahu kalau ternyata hari ini adalah hari terakhir kita, maka tentu kita akan lebih mencintai orang-orang dan hal-hal yang ada di sekitar kita kan? Pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, semuanya kita cintai. Kita ungkapkan itu dengan sungguh-sungguh. Kita pun akan berpikir ulang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sia-sia. Dan dengan demikian, kita memiliki spirit untuk melakukan yang terbaik di waktu yang singkat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga saya hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam beberapa minggu lagi kita akan memasuki masa raya Prapaskah. Sepanjang masa Prapaskah ini kita akan menghayati keterbatasan dan kefanaan kita. Pada masa raya Prapaskah, kita akan mengawalinya dengan perayaan Rabu Abu. Dan di dalam perayaan itu, kita akan melakukan ritus penorehan abu. Kita akan menorehkan abu di dahi kita, dan kita akan mengatakan, "Aku adalah debu," dan akan kembali menjadi debu. Ini mengingatkan kita akan kerapuhan kita sebagai manusia. Betapapun hebat dan berprestasinya kita di dalam kehidupan ini. Namun, perayaan Rabu Abu dan sepanjang masa raya Prapaskah bukan untuk mematahkan semangat umat. Jangan ya, jangan berpikir demikian. Ini justru membuat kita mengingat betapa berartinya anugerah kehidupan dari Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat menyambut masa raya Prapaskah dan selamat mengingat kefanaan kita di dalam hikmat dan rahmat Allah. Tuhan memberkati kita.